zoom out boleh? Oke. Jadi Nih, nilai positif, maksud saya nilai positif itu 0,1 bar sampai berapa di hasil penelitian kamu. Karena ini hasil pemodelan, berarti hasil penelitian kalian. Ya. baik, Bu. Nah, ini kalau memang mau singkatannya nodal plane 1, berarti ya tulis satunya dalam kurung NP1. Lalu bisa dibilang orientasi NP1 terbukti paling konsisten dengan arah kemiringan megathrust, arah slip pada model finite fault, serta tren struktur geologi regional, sehingga ditetapkan sebagai bidang sesar sebenarnya atau true fault plane. Oke. Nah, harus dijelaskan juga hasil penelitian ini tuh selain korelasi true fault plane itu apa tujuannya? Apakah untuk memetakan atau melihat distribusi kolom stresnya dan dan gimana gitu? Kalau cuman untuk melihat arah finite fault atau arah vokal mekanisme atau arah patahan kan nggak usah harus nggak harus kolom stres, kita lihat aja arah patahannya ke arah mana yang auxiliary sama true fault plane, dan kita cek finite fault apakah sama apa enggak, terus kita cek geologi regional gitu aja, nggak perlu kolom stres kan, ya nggak? Ya, Bu. Itu maksudnya buat ngejelasin manfaat penelitiannya lagi, Bu? Bukan, untuk menjelaskan hasil penelitian. Kan ini manfaatnya udah. Nah, secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa analisis perubahan tegangan kolom merupakan pendekatan efektif untuk memahami mekanisme sumber gempa dan potensi pemicu seismisitas pada zona subduksi aktif di barat daya Sumatera. Nah, yang di atasnya itu belum nyambung, belum ada kolom stres yang untuk pendekatan efektif memahami mekanisme sumber gempa. Kan gini, misalnya memahami mekanisme sumber gempa hanya dari, kalau di kalimat sebelumnya ya, kalian melihat pada orientasi nodal plane 1 dengan finite fault, dengan tren struktur geologi regional. Nah, tanpa memperlihatkan atau memperjelas hasil penelitian kalian tentang kolom stres. Lalu di kalimat berikutnya kalian bilang bahwa penelitian ini menegaskan bahwa analisis perubahan tegangan kolom merupakan pendekatan efektif. Gitu. Ya. Paham nggak? Paham, Bu, paham. Jadi dia abstraknya masih belum klik gitu ya, belum belum greget terkait hasil penelitian dari Kelly dan Gabriela. Oke, next. Ini dari bimbingan yang lalu, ada bimbingan ke pembimbing 1 atau belum? Terus apa aja yang direvisi? Sebelumnya izin menjawab ya, Bu. Kan pembimbing 1 kita itu adalah Pak Yuda. Kemarin kita mengambil metode ini karena sekaligus mengambil mata kuliah Mekanika Gempa Bumi dan Patahan Sumatera yang diampu oleh Ibu. Jadi kemarin di bimbingan kalau tidak salah di bulan Desember sempat juga diskusi sama Ibu kemarin terkait bagaimana
konsultasi kami terhadap pembimbing 1 karena draft paper-nya kemarin itu udah ada gitu. Terus bilang nanti di akhir aja kalau memang kita sudah siap untuk submisi, kita baru bimbingan bareng sama pembimbing pertama. Oke, itu berarti di Desember ya. Lalu dari Desember ke sekarang udah bimbingan sama saya belum? Dari Desember ke sekarang tuh sudah bimbingan, sudah Bu, di bulan Januari. Oke, di bulan Januari itu kan kita juga ngebahas paper. Nah, apa yang direvisi sama saya? Di bulan Januari kemarin itu ada beberapa revisi terkait peta, karena di peta yang udah kami buat kemarin itu kita nggak ngecantumin Bu aftershock dari petanya. Jadi cuman ngeliatin persebaran kolom stresnya aja, stres transfernya. Terus itu yang Langsung direvisi. dibuka petanya. Ini peta yang direvisi. Iya Bu. Ini subduksinya kira-kira kenapa kalian milih garis subduksi, bukan, area subduksi seperti ini? Maksudnya Bu? Kenapa kalian pakai garis subduksi yang orange itu kan megatrust. Kenapa kalian pakai megatrust yang kotak-kotak? Kita pakai megatrust yang di sebelahnya itu sebetulnya itu cuman data pendukungnya aja sih Bu, karena tidak, kalau dilihat secara langsung yang megatrust yang berwarna kotak-kotak itu tidak bersinggungan langsung gitu sama gempa bumi yang betul, nggak bersinggungan, tapi ada di peta kalian. Jadi itu harusnya ada manfaatnya. Kalau memang nggak digunain esensi dari megatrust kotak-kotak itu karena Pusgen ingin memetakan gitu ya slip distribusi dari kejadian gempa masa lalu, diukur areanya, lalu digunakan untuk menghitung probabilistic seismic hazard. Kalian nggak ke sana, jadi kalian nggak usah ngeplot megatrust yang kotak-kotak. Kalian perlu mengeplot megatrust yang garis subduksi, ya. Oke. baik Bu. Ya. Lalu sebentar saya zoom. Oke, lalu selain peta, kalau saya sih sukanya ya, kalau di jurnal itu seluruh komponen yang ada di peta itu ya cukup di satu gambar peta. Tapi nanti kalian pertimbangkan lagi. Misal, legenda nodal plane. Kan itu bukan legenda nodal plane, itu kan gambar kolom stres. Jadi itu nggak perlu. Kalau mau digariskan nodal plane, berarti garis warna hijau atau biru di sini. Lalu di situ ada finite fault nggak? Nggak ada kan? Jadi nggak ada legendnya. Lalu, oke, itu saja. Next, apa lagi? Ini Bu, terkait kan kita cross section dari nodal plane 1 kan kemarin. Di kemarin itu revisinya itu karena kita ngebuat cross section tegak lurus itu AB, terus cross section yang searah itu juga kita buat AB. Jadi nama sama gitu. Ini udah diubah Bu. Tapi itu masih AB juga tuh.
Oh, iya. Mhm. 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 Nah, kenapa nggak cross section-nya dimasukin ke gambar yang sana itu, yang atas? Lalu kan ini beda nih, apa, skala warnanya, kenapa nggak disamain semua? Nah, kan kita pakai ini nggak sih, pakai apa namanya, interpolasi di Python? Iya, misal pun kalau misalnya interpolasinya pakai Python yang interpolasi itu, terus dimasukin ke QGIS, itu kita bisa nyamain skalanya. Nah, ini kan jadi kayak bingung kan. Saya nggak tahu sih nanti reviewernya gimana. Tapi kalau dari saya, karena ini adalah satu analisis, berarti skalanya tuh sama, biar terlihat gitu. Gimana? Kurang paham sih Bu maksudnya. Maksudnya persamaan skala di QGIS sama di interpolasinya Bu? Apa gimana? Skala bar ya, skala bar warna. Warna kalian kan kalau yang di kolom stas ini kan 0,1 biru, 0, minus 0,1 biru, positif 0,1 merah. Skalanya kan seperti ini. Nah, kalau bisa dibuat juga yang secara horizontal itu mirip supaya bisa tahu, oh, kalau 200 meter dari 200 kilometer atau meter ini, 200 meter dari 200 meter dari mana, dari titik titik hipocenter itu warnanya masih biru dengan skala sekian. Itu ya itu terserah sih mau direvisi atau enggak. Itu saran. Terus kalau untuk halaman ya kalian bisa misal satu cross section ini, dua cross section ini jadi satu gambar, langsung tempelin juga di sebelah atau di bawah dari peta peta yang ini yang atas. Kan ini cross sectional data dua. Nah, di legenda itu diganti tuh sama hasil cross section. Nah, tulisan cross sectionnya langsung di sini juga gitu. Bisa. Terus maksudnya
MATLAB-nya nggak keluar kan ini hasil dari TIF kan itu X, Y, Z kan, nilai longitude, latitude, dan kolom stres kan keluar kan dari kolom. Kalian dari ini gimana buat datanya? Enggak, maksud saya, gimana kamu dapat hasil kolom stres ini kalau kolomnya nggak keluar? Kan dari kolom stres cuman kita ngambil data longitude, latitude, dan nilai stresnya kan. Lalu kalian interpolasi pakai Python. Ya kan? Oke, terus kalian pakai Oasis. Nah, harusnya di TIF pun kalian bisa ganti skalanya. Nah, coba sekarang buka di laptop ini apa enggak? Oh, ya udah nanti kalau ada masalah lagi kabarin buat ganti skala. Terus cross sectionnya ini taruh di bawahnya aja ya. Legendanya nggak usah, legendanya masuk itu. Iya. Terus ganti Megatrasnya. Pakai Line aja, minta Eka. Kemarin Eka sudah saya downloadkan. Terus apa lagi? Terus selanjutnya yang di cross section, mau nanya sih Bu, yang di cross section 2 ini. Kemarin Ibu sempat bilang juga buat dicari tahu gitu, ini kenapa garisnya ini bisa terputus gitu melengkung ke bawah. Cuman kita masih menyari bahan-bahan bacaannya Bu. Jadi kita kalau sekalian mau diskusi juga sama Ibu terkait ini. Gimana tadi? Mohon maaf. Terkait cross section yang ini Bu, yang searah CD nodal plane 1 ini kan kemarin Ibu sempat singgung juga terkait ini. Kenapa garis yang di warna biru itu bisa patah gitu? Garis yang warna biru mana sih? Mana sih? Mm-mm. Mm-mm. Ya. Itu secara logika. Logika kalian berpikir itu harus 3 dimensi. Kan ini cross section. Jadi kalian bayangkan satu kotak itu punya warna yang beda-beda polanya. Ketika kalian potong kan A ke B itu yang searah dengan nodal plane atau yang berlawanan. Ini yang searah Bu, yang CD ini. Yang AB berarti yang berlawanan arah atau yang memotong. Yang memotong kan? Yang AB yang memotong. Nah, coba kalian bayangin ada kubus. Di dalam kubus itu ada 2 blok batuan. Ya. Yang mekanismenya itu hampir strike slip. Kan ya, atau full strike slip biar gampang. Artinya dia atas ke bawah. Nah, bayangin di AB itu kelihatan blok A sebelah kiri dengan blok B
dipisahkan dengan garis berwarna merah. Ini sebenarnya sebuah bidang yang kelihatan satu titik atau satu garis tersebut. Beda lagi kalau kalian lihat dia itu sejajar. Artinya panjang blok atau daerah yang bergesekan itu sepanjang yang warna biru ini loh. Masih bisa dimengerti? Bisa Bu, cuman kira-kira kalau penjelasan yang itu Ya kan itu penjelasannya. nggak, maksudnya itu perlu buat interpretasi di hasilnya nanti nggak Ya, terkait? nanti kalian jelaskan dengan bahasa sainsnya tuh gimana gitu. Atau yes, kalian cukup perlu tahu aja kenapa ketika nanti ada yang bertanya, kenapa itu warna birunya ngeblok? Kenapa dia tiba-tiba drop di satu kotak, hampir satu kotak yang homogen? Sedangkan kita tahu bumi kita tuh nggak homogen, heterogen gitu. Karena apa? Karena kalian menggunakan informasi nodal plane 1. Artinya semua daerah patahan itu dianggap sama distribusi getarannya atau distribusi slipnya. Beda ketika nanti kalian slicing yang finite fold. Dia kan satu kotak tuh, tapi dia beda-beda slipnya gitu. Oke, coba Baik, Bu. liatin yang finite fold. Ada nggak cross sectionnya? Nah, yang ini kan ini kan garis patahan, bidang patahnya kan panjang ya, panjang. Terus dia setiap kotak ini kan punya kotak kecil-kecil. Ini dia punya beda-beda slipnya. Kalau yang nodal plane 1 dan nodal plane 2 itu full sama semua. Kalian ngitungnya gitu. Makanya bisa terlihat seperti itu. Next. Baik, Bu. Selanjutnya kemarin di bagian kesimpulan, Ibu nambahin buat nambahin manfaat penelitian di kesimpulannya. Oke. Ini nanti kesimpulannya juga ditambahin ini ya, nilai kolom stres yang meningkat, yang turun itu berapa, terus distribusinya, itu secara kuantitas gitu. Misal dia di arah utara terdapat 10 aftershock dan sebagainya gitu ya. Aftershock yang berada pada daerah lobus berwarna merah sekian, lobus berwarna biru sekian. Kenapa ada aftershock yang ada di lobus berwarna merah, ada yang lobus berwarna biru? Kalau bisa ini kan saya ada seminar rancangan tanggal 3. Berarti hari Jumat kalian kirimkan revisinya bisa nggak? Biar nggak terlalu lama. Bisa, Bu. Oke. Ya, nanti revisi, nanti saya cek sekali lagi. Lalu kalian bisa bimbingan ke Pak Yuda. Setelah itu kita submit. Tapi tolong ya, benar-benar direvisi dan benar-benar coba lihat gimana sih mereka bikin peta, penelitian lain tuh membahas gitu gimana gitu. Biasanya lebih enak kita tuh mengacu pada jurnal internasional. Gitu ya. Baik, Bu. Jurnal DFU ini ada yang pernah kolom stres, gimana nih mereka menampilkannya. Kayaknya kita bisa improve bagian ini gitu. Terus apa? Baik. Di bimbingan sebelumnya Ibu juga udah nyaranin kami buat nyari referensi-referensi judul, karena di bimbingan sebelumnya
Ibu mengatakan bahwa judul kami ini masih kurang representatif. Mhm. Ini udah dicari beberapa, itu yang Mhm. dibawa yang di atas kesimpulan gitu. Entar, mana? Yang kedua enggak. Yang di apakah distribusi seismisitas pasca gempa ini atau gini aja, ini makasih rekomendasi judulnya, nanti saya cek sekalian sama full draft-nya ya. Nanti saya coba pikirkan judul yang cocok. Judul ini Baik, Bu. juga menentukan kan, kalau kita judulnya bagus, itu bisa menarik perhatian. Selanjutnya saya ada beberapa pertanyaan di Boleh? luar draft paper-nya, Bu. Mhm. Yang pertama itu terkait kemarin itu ada di grup angkatan bahwasanya untuk skema tugas akhir paper ini kemarin tuh udah diwajibkan seminar proposal untuk kakak SDA kalau nggak salah. Terus muncul lagi info terbaru kemarin di grup tugas akhir. Cuman saya perlu make sure lagi ke Ibu bahwasanya di poin pertama itu kemarin saya lihat untuk yang Sinta 4 ke bawah, dia itu wajib untuk seminar proposal. Nah, kita Betul. ini kan di Sinta 3. Di poin keempat itu saya baca lagi bahwasanya untuk periode Juni itu memang diwajibkan untuk seminar proposal tanpa terkecuali. Jadi ini bagaimana Bu? Apakah kami wajib untuk seminar proposal atau tidak? Oke, berarti wajib. Karena kan ini mungkin kalau sekarang, kalau udah dapat accepted atau udah submission ke jurnal Sintatika, kita bisa tidak sempro. Tapi lebih baiknya kalau menurut saya kalian sempro, karena kan kita masih ngedraft. Nah, sempro itu gunanya apa? Gunanya untuk melihat seberapa baik atau seberapa kalian tahu apa yang kalian mau kerjakan ya. Kan sebenarnya sempro kan seminar proposal ya. Jadi esensinya adalah kalian tuh tahu apa yang kalian kerjakan. Teori dasar yang mendukung itu apa gitu. Ternyata setelah evaluasi periode paper itu banyak sekali penurunan kualitas mahasiswa. Karena mereka nggak tahu esensi mereka nulis paper itu apa. Kan paper itu singkat ya, nggak semuanya kita bisa masukin. Nggak semuanya kita catat. Mungkin ada mahasiswa yang dia ya udah nulis-nulis aja, dia nggak ngerti teori dasarnya, dia nggak punya catatan terkait teori dasarnya gitu. Dan waktu saat seminar hasil, ya udah apa adanya gitu. Dan bahkan di bimbingan saya menemukan satu kasus seperti itu. Setelah itu ya udah nggak ada yang ikut di fast track. Kalaupun fast track wajib gitu ya, wajib sesuai dengan SOP atau sesuai dengan legalisasi, nggak yang pakai joki atau nitip siapa dan sebagainya. Gitu. Karena memang ya di sisi lain ini tuh sangat bagus sekali skema paper karena kalian bisa berpikir lebih kritis, lebih lebih singkat gitu ya. Nggak harus nulis panjang-panjang, berhalaman-halaman, nulis panjang pun
bertele-tele dan sebagainya. Tapi di sisi lain mahasiswa tuh ada aja idenya. Gitu. Ini ngobrol aja, bukan di kalian atau di bimbingan saya. Gitu. Makanya Baik, Bu. sempro gitu. Kalian ikut sempro, ya. Berarti ini wajib ya, Bu? Terus untuk mekanisme sempronya itu, untuk kami ini, karena yang pernah saya baca untuk seminar proposal itu memang hasil yang dikerjakan itu harus sudah ada. Apakah kami ini sudah bisa mendaftar sempro atau bagaimana, Bu? Ya boleh, kalau memang kalian sudah siap untuk sempro, boleh mendaftar sempro. Kan ini misal nih, timeline kalian hari Jumat maksimal pagi gitu ya. Kalian kirimkan draft, nanti saya revisi, Senin atau Selasa nanti bisa bimbingan ke Pak Yuda gitu. Kalau memang mau sempro boleh, silakan. Nanti Baik, kalian Bu. Nanti belajar dari slide mekanika dan sebagainya, kalian bisa sempro dengan baik. baik, Bu. Nanti kami revisi terus kami langsung rencananya mau daftar sempro, Bu, karena kita udah ngehubungin juga terkait submisi paper ini ke pihak JFU-nya. Kita udah ngomong sama mereka kalau kita pengennya submisinya itu di bulan Maret. Jadi pengen ngejar itu juga sih, Bu, sebenarnya. Iya, boleh, silakan. Terus terkait ini, Bu, satu lagi terkait logbook bimbingan. Nah, Oh iya, logbook bimbingan saya baru ingat. Jadi logbook bimbingan di bimbingan saya wajib dibawa saat saat sempro atau saat semhas. Nanti biar penguji juga tahu pembagiannya gitu. Ya. baik, Bu. Pertanyaan saya itu terkait logbook bimbingan ini kan kami ngambil mata kuliahnya ya, Bu. Jadi kita juga udah ngebahas gitu terkait mata kuliahnya. Ini kita nulis logbook bimbingan ini mulai dari masuk perkuliahan apa bimbingan di luar mata kuliah tersebut, Bu? Boleh, saat masuk perkuliahan juga boleh. Kan itu juga pembagian kalian sudah bekerja kan? Boleh. Mulai dari minggu pertama atau minggu setelah UTS, Bu? Setelah pengerjaan? Setelah penentuan, kan kita ada tugas tuh penentuan gempa. Ya kan? Nah, setelah itu. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Nanti waktu sempro di bawah ya. Baik, Bu. Gitu. Untuk semuanya yang tim cuma yang di sini Gabriela sama Kelly ya. Kalau Google Classroom yang mekanika masih bisa diakses kan? Masih, Bu, masih bisa. Oke. Siap. Ada lagi? Kalau dari kami cukup, Bu. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk bimbingan. Oke. Semangat ya. Dikejar. Lanjut Rafif. Baik, Bu. Di sini saya mau seperti yang Ibu bilang pada bimbingan waktu terakhir, untuk coba mempresentasikan dari si teori dasarnya, Bu, dari pengolahannya. Izin share screen ya, Bu. Ya. Di sini judul sementara saya itu model referensi gempa
bumi berbasis patahan di wilayah Indonesia, Bu. Untuk pertama itu ada patahan. Patahan adalah rekahan volume batuan di mana telah terjadi pergeseran blok batuan yang dipisahkan oleh rekahan tersebut terbentuk akibat gaya tektonik atau tegangan yang melebihi kekuatan batuannya, menyebabkan batuan mengalami deformasi, brittle dan patah. Untuk jenis-jenis batuan sendiri itu dibagi menjadi dua, itu adalah strike slip fault dan deep slip fault. Untuk strike slip fault itu dibedakan menjadi dua, itu adalah left lateral dan slip dan right lateral strike slip. Yang membedakan itu adalah untuk si left lateral itu nilai dipnya itu 0 derajat dan pergerakannya itu dia mengarah ke kiri, dan kebalikannya untuk right lateral itu nilai dipnya ada di 180 derajat dan blok batuan itu bergerak ke arah kanan. Dan untuk deep slip fault itu dibagi menjadi dua, itu adalah normal fault dan reverse fault. Untuk normal fault itu adalah ketika si hanging wall-nya bergerak relatif turun terhadap footwall, dan biasanya terbentuk akibat tektonik yang mengalami pergangan atau ekstensional. Sedangkan untuk reverse fault itu kebalikannya, di mana hanging wall bergerak